Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang peradaban Islam masa dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 660 Masehi sampai 750 Masehi dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdul Asyam, kakek buyut dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Sistem pemerintahannya monarki berbentuk kekhalifahan. Peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi terbentuknya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah: yang pertama, Perang Siffin, perang yang terjadi akibat perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang kedua, Tafkin, perjanjian damai antara pihak Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib yang menguntungkan pihak Muawiyah. Yang ketiga, meninggalnya Ali bin Abi Thalib karena dibunuh oleh seorang anggota Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam pada tanggal 26 Januari 661 Masehi di Masjid Agung Kufah. Yang keempat, pengangkatan Hasan bin Ali sebagai khalifah dalam jangka pendek. Dan yang kelima, penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661 Masehi. Peristiwa ini menandai berdirinya pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan khalifah-khalifah yang pernah menjabat pada masa dinasti Bani Umayyah. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan pada Masehi ke-661 sampai 680 Masehi. Dan yang kedua, Yazid bin Muawiyah pada Masehi ke-680 sampai 683 Masehi. Dan yang ketiga, Muawiyah bin Yazid pada Masehi ke-683 sampai 684 Masehi. Dan yang keempat, Marwan bin Hakam pada Masehi ke-684 sampai 685 Masehi. Yang kelima, Abdul Malik bin Marwan pada Masehi ke-685 sampai 705 Masehi. Dan yang keenam, Al-Walid bin Abdul Malik pada Masehi ke-705 sampai 715 Masehi. Dan yang ketujuh yaitu Sulaiman bin Abdul Malik pada Masehi ke-715 sampai 717 Masehi. Yang kedelapan, Umar bin Abdul Aziz pada Masehi ke-717 sampai 720 Masehi. Dan yang kesembilan yaitu Yazid bin Abdul Malik pada Masehi ke-720 sampai 724 Masehi. Dan yang ke-10 yaitu Hisam bin Abdul Malik pada Masehi ke-724 sampai 743 Masehi. Yang ke-11 ada Al-Walid bin Yazid pada Masehi ke-743 sampai ke 744 Masehi. Dan yang ke-12 Yazid bin Al-Walid pada Masehi ke-744. Dan yang ke-13 yaitu Ibrahim bin Al-Walid pada Masehi ke-744. Dan yang ke-14 Marwan bin Muhammad pada Masehi ke-744 sampai 750 Masehi. Dan selain itu, peran-peran serta pencapaian pada masa dinasti Bani Umayyah: yang pertama, banyak ilmu yang berkembang seperti ilmu-ilmu keagamaan, ilmu qiraat, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu kalam, ilmu hadis, ilmu tasawuf, dan ilmu bahasa, serta ilmu arsitektur. Yang kedua yaitu berhasil menaklukkan wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Romawi dan Bizantium, bahkan terbentang sampai ke Andalusia, Afrika Utara, Persia, Asia Tengah, dan wilayah Hindia. Dan yang ketiga, mampu menunjang kemajuan pembangunan bidang administrasi, bidang seni dan budaya, bidang politik dan militer. Yang keempat, berperan besar dalam pengembangan ilmu-ilmu agama Islam, sastra, dan filsafat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kutab, lembaga pendidikan dasar dan menengah, dan pusat pembelajaran Islam. Yang kelima, munculnya ulama-ulama dan ilmuwan terkenal seperti Imam Hanafi, Imam Malik, ilmu fikih, Hasan al-Basri, Rabi'ah al-Adawiyah, bidang tasawuf, Abu Hurairah, ilmu hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Rahayu dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab runtuhnya
dinasti Bani Umayyah. Yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah suatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Ketidakjelasan pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Sisa-sisa Syiah atau para pengikut Ali dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi baik secara terbuka maupun secara tersembunyi. Yang ketiga, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara atau Bani Qais dan Arabia Selatan atau Bani Kalb yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Yang keempat, lemahnya pemerintahan daulat Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Yang kelima, munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas Ibnu Al-Muthalib yang didukung penuh oleh dari Bani Hashim, golongan Syiah dan kaum Mawali. Itulah yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.